Suku Dani. Suku Dani dikenal dengan sebagai suku yang menghuni lembah Baliem yang terletak di pegunungan tengah Papua. Ketinggian lembah ini berada 1650 meter di atas permukaan laut. Suku ini dikenal karena prianya mengenakan koteka. Istilah Dani berasal dari Ndani yang berasal dari bahasa Moni yang berarti sebelah timur matahari terbit. Suku Moni tinggal di pegunungan sebelah barat lembah Baliem. Istilah Ndani ini mereka gunakan untuk menyebut orang atau masyarakat yang tinggal di sebelah timur wilayah mereka. Kebiasaan unik suku Ndani atau suku Dani ini adalah karena keberadaan wilayah mereka, suku Dani mempunyai kebiasaan mandi yang unik di mana mereka suka mandi di siang hari saat matahari sudah tinggi. Menurut keterangan dari peneliti dari Balai Arkeologi Papua, Hari Suroto, kebiasaan mandi suku Dani yang tinggal di perkampungan dekat Sungai Baliem disebabkan oleh suhu udara di siang hari yang terasa hangat dan tidak sedingin di pagi hari. Suku Dani, waktu pagi hari merupakan waktu untuk bekerja. Biasanya mereka beraktivitas di kebun, menanam keladi dan ubi jalar. Seusai berkebun, barulah mereka akan mandi di sungai. Dalam bahasa setempat, mereka menyebut dirinya sebagai Akuni Palimeke yang berarti orang atau masyarakat yang tinggal di lembah. Landasan religi masyarakat Dani yaitu menghormati roh nenek moyang dan juga diselenggarakan upacara yang dipusatkan pada pesta babi. Konsep kepercayaan keagamaan yang terpenting yaitu kekuatan sakti para nenek moyang yang diturunkan secara patrilineal, diturunkan untuk anak laki-laki. Kekuasaan sakti ini antara lain adalah kekuatan menjaga kebun, kekuatan menyembuhkan penyakit dan menolak bala, kekuatan menyuburkan tanah untuk menghormati nenek moyang. Suku Dani membuat simbol nenek moyang yang dinamakan Kaneka. Selain itu juga hal mempunyai Kaneka Hegasir yaitu upacara keagamaan untuk mensejahterakan keluarga, masyarakat, serta untuk mengawali dan mengakhiri perang. Dulu, dalam sejarahnya, bakar batu bagi masyarakat Pegunungan Tengah Papua adalah pesta daging babi. Namun, sekarang di sejumlah tempat, pesta bakar batu sudah tidak lagi hanya daging babi saja. Mereka juga menyediakan daging ayam yang akan disuguhkan kepada mereka yang tidak bisa memakan daging babi. Boleh jadi, ini menjadi bukti lain dari tingginya toleransi masyarakat Papua. Semua berlangsung sangat cepat. Ketika batu-batu sudah membara di atas kayu yang dibakar, batu dimasukkan ke dalam lubang sedalam kurang lebih 50 cm yang sudah disiapkan dengan alas rumput. Di atas batu kembali dimasukkan rumput atau sayuran, menyusul daging, bebatas, hipere, ubi, pisang juga dimasukkan ke dalamnya. Jika semua sudah masuk, kemudian ditutup kembali dengan sayuran dan rumput. Untuk mengikatnya, mereka menaruh batu-batu di atas tumpukan tersebut. Dalam tradisi bakar batu terdapat makna yang sangat mendalam bagi suku Dani, yakni sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan dan simbol solidaritas yang kuat. Bakar batu merupakan ritual memasak bersama yang bertujuan untuk mewujudkan rasa syukur kepada Sang Pemberi kehidupan.
Bakar batu juga sebagai alat bersilaturahmi dengan keluarga dan kerabat, menyambut kabar bahagia atau mengumpulkan prajurit untuk perang dan pesta setelah perang, atau bahkan media perdamaian antar kelompok yang berperang. Ritual ini juga sering dilakukan untuk menghimpun orang pada prosesi pembukaan ladang. Kelahiran, kematian, berburu, membangun rumah, perkawinan, dan juga hal-hal lain yang mengharuskan mobilisasi massa dalam jumlah besar. Upacara bakar batu dalam suku Dani merupakan simbol kesederhanaan masyarakat Papua. Muaranya ialah persamaan hak, keadilan, kebersamaan, kekompakan, kejujuran, ketulusan, dan keikhlasan yang membawa pada perdamaian. Suku Dani memiliki sebuah tradisi yang disebut dengan Iki Fain. Iki Palin adalah tradisi memotong jari sebagai simbol kesedihan saat kehilangan salah satu anggota keluarga lantaran meninggal dunia. Tradisi ini juga bertujuan untuk mencegah malapetaka yang telah merenggut nyawa salah satu anggota keluarga terulang kembali. Adapun pemotongan jari tangan ini dilakukan oleh wanita yang kehilangan suami, ayah, ibu, anak, atau adik. Meski demikian, bukan berarti para lelaki suku Dani enggak melakukan apa-apa ketika sedih karena kehilangan. Para pria suku Dani melambangkan kesedihan mereka dengan mengiris kulit telinga dengan bilahan bambu yang tajam. Selain itu, mereka juga mandi lumpur sebagai tanda bahwa yang berasal dari tanah akan kembali ke tanah. Ngeri ya sob? Namun, tradisi potong jari maupun ngiris kulit telinga ini berkaitan dengan pedoman hidup suku Dani. Mereka meyakini bahwa kebersamaan merupakan hal yang penting dan semua anggota keluarga akan tetap bersama dalam suka maupun duka. Wene opakima dapulik walai karek make hasik. Demikian suku Dani menyebutkan tentang filosofi kebersamaan tersebut dalam bahasa asing. Tahu nggak sob, mengapa harus memotong jari? Karena bagi suku Dani, jari merupakan simbol dari kebersamaan, kerukunan, dan kesatuan. Sehingga kematian salah satu anggota keluarga sama seperti kehilangan satu jari. Ketika kamu kehilangan satu jari, maka kekuatanmu akan berkurang dan kerja pun menjadi tidak maksimal, bukan? Proses memotong jari pada tradisi Iki Palin menggunakan alat berupa pisau, kampak, parang, atau benda tajam lainnya. Pertama, jari yang akan dipotong diikat dengan seutas tali agar aliran darahnya berhenti. Ketika jaringan pada ruas jari tersebut telah mati, maka proses pemotongan jari dapat segera dilakukan. Cara lain yang lebih ekstrim dalam memotong jari adalah dengan menggigit jari hingga putus. Hal ini terdengar seperti tidak masuk akal ya sobat, namun hal tersebut memang benar adanya. Bagi suku Dani, menangis saja tidak cukup, menggambarkan dalam kesedihan yang menyayat hati yang mereka rasakan.
Namun, konon katanya, iki paling tradisi ekstrim yang mulai ditinggalkan. Satu fakta lagi yang perlu kita ketahui, ternyata tradisi ini tidak hanya dilakukan oleh wanita dewasa loh. Bahkan, bayi perempuan yang baru lahir pun ikut dipotong jarinya ketika ayahnya meninggal dunia. Bedanya, pemotongan jari pada bayi ini dilakukan oleh sang ibu dengan cara digigit hingga putus. Kini, tradisi potong jari ini sudah banyak ditinggalkan sejak pengaruh agama mulai masuk ke pelosok Papua. Selain itu, pemerintah setempat juga telah melarang ritual ini. Meski demikian, jika sahabat berkunjung ke pemukiman suku Dani, kamu masih bisa berjumpa dengan ibu-ibu atau para wanita yang memiliki bekas luka di luas jari. Luka pada ruas jari tersebut sekaligus sebagai pengingat bahwa tradisi yang memilukan tersebut pernah ada di kalangan suku Dani.